Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Zahra Nur Aziza. Di sini aku akan memprediksi harga rumah dan luas bangunan. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, di sini aku akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Zahra Nur Aziza. Yang kedua ada Mursidil Wildan. Yang ketiga ada Sifa Aulia Putri. Yang keempat ada Aisyah Alfiani. Dan yang terakhir ada Ridho Aldiansyah. Teman-teman, dalam memprediksi harga rumah dan luas bangunan, kita memerlukan rumus. Rumus tersebut yaitu dengan menghitung nilai regresi, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sendiri merupakan harga rumah, X merupakan luas bangunan, A merupakan konstanta, dan B merupakan koefisien arah. Nah, teman-teman, di sini aku sudah ada jumlah data yang diambil dari website yang merupakan data rumah perumahan yang ada di wilayah Bogor. Rumah yang pertama yaitu seharga 240 juta dengan luas bangunan 22 meter persegi. Yang kedua ada 274 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi. Lalu yang ketiga dengan harga rumah sebesar 445 juta dengan luas bangunan 33 meter persegi. Lalu yang selanjutnya seharga 437 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi. Yang selanjutnya 644 juta dengan luas bangunan 47 meter persegi. Lalu yang selanjutnya dengan harga 654 juta dengan luas bangunan 39 meter persegi. Rumah yang selanjutnya dengan harga rumah 596 juta dengan luas bangunan 35 meter persegi. Rumah selanjutnya dengan harga rumah 788 juta dengan luas bangunan 45 meter persegi. Rumah yang selanjutnya dengan harga rumah 838 juta dengan luas bangunan 66 meter persegi. Dan rumah yang terakhir dengan harga rumah 926 juta dengan luas bangunan 60 meter persegi. Setelah kita sudah mengumpulkan harga rumah dan luas bangunan, tahap yang selanjutnya kita akan membuat tabel X dan tabel Y. Nah, seperti ini ya teman-teman, contoh tabel X dan tabel Y, di mana tabel X ini berisi luas bangunan dan tabel Y berisi harga rumah. Jika sudah menaruh data pada tabel, tahap yang selanjutnya kita akan menghitung jumlah dari tabel X. Di sini sudah dijumlah dan mendapatkan hasil yaitu sebesar 413. Dan tabel yang kedua yaitu tabel Y mendapatkan hasil dengan jumlah 5.842. Tahap yang selanjutnya kita akan menghitung X kuadrat dan X dikali Y. Dimana maksud dari X kuadrat ini yaitu X dikali X. Seperti contohnya di sini kan sudah ada data X. Data X pertama kan hasilnya 22 meter persegi. Lalu 22 dikali dengan 22 dan mendapatkan hasil 484. Lalu data X kedua kan 30 meter persegi. Maka 30 dikali 30 dan mendapatkan hasil 900. Dan begitu terus ya teman-teman sampai data yang terakhir. Lalu jika sudah, kita akan menghitung X dikali Y. Maksud dari X dikali Y itu jadi data X dikali dengan data Y. Sebagai contohnya di sini kan ada jumlah X-nya 22, sedangkan jumlah Y-nya 240. Nah, maka kita kalikan 22 dikali 240 dan mendapatkan hasil sejumlah 5.280. Dan begitu seterusnya ya teman-teman sampai data ke-10. Setelah itu kita jumlahkan angka X kuadratnya. Di sini sudah dijumlahkan dan mendapatkan hasil sebesar 18.705. Lalu jumlah dari data XY mendapatkan hasil sebesar 266.879.
Lalu tahap yang selanjutnya kita akan menghitung nilai regresi, di mana kita akan menghitung nilai B terlebih dahulu dengan menggunakan rumus B sama dengan N sigma XY diambil sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat diambil sigma X kuadrat, di mana N sendiri merupakan jumlah data, sigma XY merupakan jumlah dari data XY, lalu sigma X merupakan jumlah dari data X, dan sigma Y merupakan jumlah dari data Y, lalu dibagi N jumlah data dan dikali dengan sigma X kuadrat, yaitu merupakan jumlah dari X kuadrat, lalu diambil dengan sigma X yaitu jumlah dari data X lalu dikuadratkan. Nah, kita kan sudah tahu rumusnya ya teman-teman, lalu kita masukin N nya adalah jumlah data yang tadi adalah 10, lalu jumlah dari data XY sebesar 266.879 diambil dengan jumlah data X yaitu 413 dan jumlah dari data Y yaitu 5.842, lalu dibagi dengan jumlah N yaitu 10 dan jumlah X kuadrat yaitu 18.705, lalu diambil dengan jumlah X dikuadratkan yaitu 413 kuadrat. Nah, selanjutnya kita jumlah deh. 10 dikali 266.879 mendapatkan hasil sebesar 2.668.790. Lalu yang selanjutnya 413 dikali 5.842 mendapatkan hasil sebesar 2.412.746. Lalu yang bawah kita kalikan 10 dikali 18.705 mendapatkan hasil sebesar 187.050. Yang selanjutnya kita akan kurangkan atau kita ambil ya teman-teman. 2.668.790 diambil dengan 2.412.746 mendapatkan hasil 256.44. Lalu yang bawah kita ambil 187.50 diambil dengan 170.569 mendapatkan hasil 16.481. Lalu 256.44 kita bagi dengan 16.481 mendapatkan hasil 15,5357. Nah, kita sudah mendapatkan nilai B nih teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung nilai A. Menghitung nilai A dengan rumus A sama dengan jumlah data Y diambil B dikali jumlah data X dibagi N. Kita masukin angkanya yaitu jumlah data Y sebesar 5.842 lalu diambil dengan nilai B. Tadi kan kita sudah menghitung nilai B dan mendapatkan hasil 15,5357. Lalu dikali dengan jumlah data X yaitu 413. Lalu kita hitung yang dikalikan terlebih dahulu ya. 15,5357 dikali 413 mendapatkan hasil 6.416.241. Kemudian 5.842 diambil 6.416.241 mendapatkan hasil minus 574,2441. Lalu dibagi dengan 10 dan hasil yang diperoleh adalah minus 57,42441. Nah teman-teman, ini merupakan hasil dari nilai A. Nah, yang selanjutnya kita akan memasukkan nilai regresi. Tadi kan kita sudah menghitung nilai B dan mendapatkan hasil 15,5357 dan nilai A-nya adalah 57,42441. Nah, lalu kita masukkan ke rumus regresi yaitu Y sama dengan A
plus BX. Kita ubah dengan angka yang sudah kita hitung tadi ya. Jadi nilai dari regresinya adalah Y sama dengan 57,42441 plus 15,5357X. Nah teman-teman, setelah kita menghitung nilai regresi tadi, kita akan memprediksi luas bangunan dari angka yang tidak ada di tabel tadi. Di sini aku mengambil angka 20 meter persegi karena di tabel tadi tidak ada angka tersebut. Karena luas bangunan itu X dan harga rumah Y, karena harga rumahnya belum diketahui, maka di sini kita akan mencari harga rumah. Pertama-tama kita masukin hasil regresi yang tadi sudah kita hitung. Lalu X-nya kita ganti dengan angka luas bangunan yang tadi sudah kita ambil. Lalu setelah itu kita kalikan 15,5357 dikali 25 mendapatkan hasil 388,3925. Setelah itu kita tambah minus 57,42441 ditambah 388,3925 mendapatkan hasil 330,96809. Sudah deh teman-teman, selanjutnya kita akan memprediksi harga rumah. Jika harga rumahnya 150 juta dan luas bangunannya belum diketahui, maka kita akan hitung. Kita taruh lagi hasil nilai regresinya. Jika sudah ditaruh, kita lanjut ke selanjutnya. Y-nya kita ganti dengan 150. Lalu 150-nya kita pindah ruas ke kanan. Sudah. Minus 57,42441 kita pindah lagi ke kanan dan menjadi plus. Yang awalnya jadi min menjadi plus. Lalu kita jumlahkan 150 ditambah 57,42441 mendapatkan hasil 207,92441. Lalu kita ubah menjadi pembagian. 207,92441 dibagi dengan 15,5357 dan hasil yang diperoleh adalah 13,3514. Yeay, sudah selesai deh teman-teman memprediksi harga rumah dan luas bangunannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. See you next video. Bye bye.